Nama Danar Pratama masih terpampang besar di dinding lobi rumah sakit itu. Huruf-huruf emas dengan ukiran elegan, simbol kejayaan dan kekuasaan. Namun ironi terletak tepat di balik pintu lantai 3, kamar nomor 317, tempat pria yang namanya diagungkan itu kini dianggap sebagai aib. Bos gila itu lagi ngamuk. Kalimat itu terdengar lirih namun jelas, diucapkan oleh dua suster yang berdiri di depan pintu kamar Danar. Tak ada yang berani masuk. Di dalam kamar, suara barang pecah terdengar. Sebuah gelas dilempar ke dinding, disusul teriakan kasar yang menggema. Aku bilang jangan masuk. Pergi. Pergi semuanya. Danar Pratama duduk di sudut ranjang, rambutnya sengaja dibiarkan acak-acakan, wajahnya kusut, matanya kosong menatap ke arah yang salah. Dari luar, ia terlihat seperti pria yang benar-benar kehilangan kewarasan. Tak ada yang tahu bahwa di balik kegilaannya itu, Danar melihat segalanya dengan sangat jelas. Setahun yang lalu, Danar adalah pria yang berbeda. Rambutnya selalu rapi, setelan jasnya mahal, dan langkahnya tegas. Ia dikenal sebagai pemimpin visioner yang membawa jaringan rumah sakit Pratama Medika ke puncak kejayaan. Namun kekuasaan selalu mengundang keserakahan. Kecelakaan itu terjadi pada malam hujan deras. Mobil Danar meluncur terlalu cepat di jalan tol yang licin, lalu tergelincir dan menghantam pembatas. Semua laporan resmi menyebutkan remblong. Tapi Danar tahu, penyebab kecelakaan itu telah dimanipulasi. Ia selamat. Tubuhnya hanya luka ringan. Namun sejak malam itu, segalanya berubah. Saat Danar masih terbaring di rumah sakit, paman dan sepupunya, orang-orang yang selama ini ia percaya, mulai mengambil alih perusahaan. Mereka mengatur jadwal kunjungan, membatasi akses informasi, bahkan menyelipkan dokter yang bersedia menandatangani laporan medis palsu. Danar mendengar semuanya. Tentang anggapan bahwa ia tidak lagi layak memimpin. Tentang cara paling aman untuk menyingkirkannya tanpa menimbulkan kecurigaan publik. Mereka tidak ingin membunuhnya secara langsung. Mereka ingin membuatnya tak berdaya. Saat itulah Danar membuat keputusan paling gila dalam hidupnya. Ia akan berpura-pura menjadi gila. Hari pertama ia berpura-pura kehilangan kendali, Danar menolak makan. Ia berteriak tanpa sebab. Ia mengamuk ketika dokter masuk. Ia berpura-pura tidak mengenali siapapun. Dan ketika seorang dokter menguji respon matanya, Danar memiringkan kepala dan berkata dengan suara kosong, "Gelap, semuanya gelap." Diagnosis pun datang dengan cepat, gangguan mental pasca trauma, disertai kebutaan sementara akibat syok saraf. Dari balik kegilaannya, ia mulai mengamati. Mendengar percakapan yang dianggap tidak penting. Menghafal suara langkah. Hari-hari berlalu, dan reputasi Danar semakin buruk di mata perawat dan para bawahannya. Percuma dirawat, toh sudah gila. Dulu bos besar, sekarang cuma beban. Kalau aku, mending mati daripada hidup kayak gitu. Kata-kata itu menusuk, meski Danar sudah menguatkan hatinya. Para suster saling tunjuk setiap jadwal jaga. Tak ada yang ingin masuk ke kamar 317. Bahkan kepala perawat pun sering menunda kunjungan, mengirim perawat junior sebagai percobaan. Namun di antara semua wajah yang datang dan pergi, tak satu pun yang bertahan. Sampai suatu pagi, langkah kaki yang berbeda terdengar di depan kamarnya. Terdengar langkah yang tidak ragu. Danar mengangkat kepalanya perlahan, bersiap memainkan perannya lagi. Pintu kamar terbuka. Dan di ambang pintu, berdiri seorang gadis dengan seragam perawat baru, wajahnya lembut, matanya jernih, dan ekspresinya tenang.
"Selamat pagi, Pak Danar," ucapnya pelan. "Nama saya Lisa. Mulai hari ini, saya yang akan merawat Bapak." Danar langsung melempar bantal ke arah Lisa. "Keluar! Jangan masuk," bentaknya kasar. Bantal itu jatuh tak jauh dari kaki Lisa. Namun gadis itu tidak menjerit, tidak mundur. Ia hanya berhenti, lalu menutup pintu kembali dengan tenang, meninggalkan celah kecil. "Aku tidak akan masuk kalau Bapak tidak mau," ucap Lisa lembut dari balik pintu. "Aku di sini hanya untuk memastikan Bapak aman." Danar terdiam. Biasanya, perawat lain akan mendebat, membentak balik, atau memanggil bantuan. Tapi suara itu tidak menantang. "Pergi," kata Danar lebih pelan, masih dengan nada kasar. "Aku nggak butuh siapapun." "Baik," jawab Lisa cepat. "Tapi aku akan duduk di depan pintu. Kalau Bapak berubah pikiran, aku masih di sini." Danar mendengar suara langkah menjauh, lalu berhenti. Ia mendengar bunyi kain bergesek, seperti seseorang yang duduk di lantai. Untuk pertama kalinya, Danar merasa bingung. 15 menit berlalu. Danar, yang biasanya sengaja membuat keributan agar semua orang pergi, kini justru gelisah karena keheningan. "Apa kamu masih di situ?" tanyanya akhirnya. "Iya," jawab Lisa. "Saya tidak kemana-mana." Danar menatap ke arah pintu, berpura-pura kosong, padahal matanya mengamati setiap detail. "Kamu bodoh. Orang-orang bilang aku gila." Lisa tersenyum, meski Danar tidak bisa melihatnya. "Orang-orang juga bilang hujan itu menyebalkan," jawabnya ringan. Padahal, bagi sebagian orang, hujan justru menenangkan. Danar terdiam lama. Ia tidak marah. Ia tidak mengamuk. Dan itu membuat Lisa akhirnya membuka pintu sedikit dan melangkah masuk dengan hati-hati. Hari itu, Lisa tidak melakukan apapun yang tercantum di jadwal medis. Ia hanya duduk di kursi dekat jendela dan berbicara tentang hal-hal ringan. Tentang langit yang cerah. Tentang bunga di taman rumah sakit. Tentang pasien lain yang lucu. Danar mendengarkan dalam diam. Namun ia mencatat satu hal penting. Lisa memperlakukannya sebagai manusia. Hari-hari berikutnya, perubahan kecil mulai terjadi. Danar masih mengamuk, tapi hanya saat orang lain masuk. Saat Lisa datang, ia lebih cepat tenang. Danar memperhatikan semuanya. Cara Lisa mengatur jarak. Cara ia berbicara tanpa nada menggurui. Cara ia tidak tersinggung saat Danar berkata kasar. Lebih dari itu, Lisa cerdas membaca emosi. Saat Danar benar-benar ingin sendiri, ia pergi. Saat Danar terlihat gelisah, ia tetap tinggal. Saat Danar hampir melempar barang, Lisa tidak menghentikannya, ia hanya mengalihkan perhatian dengan suara. Tanpa disadari Lisa, Danar mulai menantikan kedatangannya. Dan itu berbahaya. Karena Danar tidak boleh memiliki kelemahan. Suatu sore, Danar sengaja mengamuk lebih keras dari biasanya saat Lisa masuk. Namun Lisa tidak pergi. Ia berdiri di dekat pintu dan berkata pelan. "Aku di sini. Aku nggak akan menyentuh apapun." Danar menatapnya, tajam. Untuk sesaat, ia lupa berpura-pura. Tatapan mereka bertemu. Lisa terdiam. Ada sesuatu dalam mata Danar, bukan mata orang gila. Terlalu fokus. Terlalu sadar. Danar membalikkan wajahnya cepat-cepat. "Pergi," katanya singkat.
Lisa menurut. Dan Danar mulai menyadari satu hal yang lebih berbahaya lagi. Ia tidak hanya mengagumi kesabaran Lisa. Ia mulai mempercayainya. Lisa mulai mengenali rutinitas Danar bahkan tanpa ia sadari. Ia tahu bahwa amukan Danar selalu muncul saat ada orang lain, tapi tidak pernah sepenuhnya muncul saat mereka hanya berdua. Dan itu janggal. Suatu pagi, saat Lisa membersihkan meja kecil di sudut kamar, sebuah botol air mineral hampir jatuh. Tanpa berpikir, Danar mengulurkan tangan dan menangkapnya dengan cepat. Gerakan itu refleks dan tepat, dan Lisa membeku. Botol itu ada di sisi kiri, sisi yang seharusnya tidak terlihat oleh orang buta. Danar juga terdiam. Untuk pertama kalinya dalam setahun, ia melakukan kesalahan. Namun ia segera menutupinya. Ia menjatuhkan botol itu kembali ke lantai dan tertawa kasar. Sejak saat itu, Lisa mulai memperhatikan detail kecil yang selama ini ia abaikan. Cara Danar menghindari sudut meja. Cara kepalanya selalu mengarah tepat ke sumber suara. Dan itu terlalu sering untuk disebut kebetulan. Suatu hari, keluarga Danar datang menjenguk. Pak Surya, paman Danar, dengan jas mahal dan senyum penuh kepalsuan. Sepupunya, Raka, dengan tatapan yang selalu menilai. Lisa berdiri di sudut kamar, memperhatikan. Kami khawatir dengan kondisimu, Danar, kata paman Surya dengan suara dibuat lembut. Dokter bilang kamu belum menunjukkan perkembangan berarti. Danar kembali memainkan perannya. Ia tertawa sendiri, memukul-mukul ranjang. Aku raja di sini, teriaknya. Kalian jangan sentuh hartaku. Namun Lisa melihat sesuatu yang lain. Saat paman Surya menyebut soal dokter, jari Danar menegang. Malam itu, Lisa tidak bisa tidur. Ia mengingat tentang kalimat-kalimat logis yang tak seharusnya keluar dari mulut orang yang kehilangan kewarasan. Namun Lisa tidak gegabah. Ia tahu satu hal. Jika Danar memang berpura-pura, maka pasti ada alasan besar di baliknya. Dan jika ia salah, ia bisa menghancurkan satu-satunya rasa aman yang Danar miliki. Keesokan harinya, Danar menemukan sesuatu di saku bajunya, secari kertas kecil. Tulisan tangan rapi. Aku tidak akan bertanya sebelum kamu siap menjawab. Tapi jika kamu butuh seseorang untuk dipercaya, aku ada. Pengirim Lisa. Danar membaca itu berulang kali. Tangannya bergetar. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Danar merasa tidak sendirian. Namun bahaya datang lebih cepat dari yang ia kira. Lisa secara tidak sengaja mendengar percakapan dua dokter senior di lorong. Dosisnya ditambah sedikit saja. Kalau dia semakin tidak sadar, keluarga akan lebih mudah mengurus asetnya. Lisa membeku. Nama Danar disebut. Jantungnya berdegup kencang. Ia akhirnya mengerti. Danar bukan hanya pasien yang sakit. Ia adalah target. Malam itu, Lisa kembali ke kamar 317 dengan wajah pucat. Pak Danar, panggilnya pelan. Danar mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya, Lisa menatap matanya dan berkata dengan suara bergetar. Bapak, dalam bahaya. Kalimat itu sederhana, namun berat. Danar menunggu Lisa melanjutkan, namun gadis itu justru berdiri kaku di dekat pintu, seolah takut kata-katanya sendiri. Duduklah, kata Danar pelan. Lisa terkejut. Nada suara Danar berubah. Terlalu tenang untuk orang yang disebut tidak waras. Ia menurut. Apa yang kamu dengar? Tanya Danar lagi, kali ini lebih rendah.
Lisa menarik napas panjang lalu menceritakan semua yang ia dengar. Danar mengepalkan tangan. Ia sudah menduga, namun mendengarnya dari mulut Lisa membuat ancaman itu terasa nyata. Mereka menyebut nama Paman Surya, lanjut Lisa. Dan, sepupu bapak. Hening menyelimuti kamar. Pikiran Danar bekerja cepat. Waktunya hampir habis. Rencana keluarganya terlalu rapi. Jika obat itu masuk ke tubuhnya, ia mungkin benar-benar akan kehilangan kesadaran, bahkan jika ia selamat, pikirannya tak akan pernah kembali utuh. "Kamu takut?" tanya Danar tiba-tiba. Lisa menelan ludah. "Iya." "Kenapa tetap datang ke sini?" tanya Danar. "Kamu bisa saja berpura-pura tidak tahu." Lisa menggeleng pelan. "Karena aku tidak mau membiarkan bapak dalam bahaya." Danar terdiam lama. Saat itu, sesuatu runtuh di dalam dirinya. Selama setahun, ia berdiri sendirian, mencurigai semua orang, mengunci hatinya rapat-rapat. Namun di hadapannya kini ada seseorang yang memilih peduli, meski tahu risikonya. Untuk pertama kalinya, Danar mempertimbangkan kemungkinan yang selama ini ia hindari. Mempercayai seseorang. Rencana keluarga Danar dijalankan lebih cepat dari perkiraan. Malam berikutnya, 2 dokter dan seorang perawat datang dengan alasan pemeriksaan mendadak. Paman Surya dan Raka berdiri di luar kamar, wajah mereka dipenuhi kepura-puraan. "Kondisinya semakin tidak stabil," kata salah satu dokter. "Kami harus menyesuaikan pengobatan." Lisa berdiri di samping ranjang, jantungnya berdegup kencang. Ia melihat jarum suntik itu lebih besar dari biasanya. Danar tahu, ini momen penentuan. Ia mulai mengamuk. Ia melempar selimut, menendang meja, berteriak dengan suara parau. Para dokter mundur selangkah, namun Raka justru memberi isyarat agar mereka tetap maju. "Tenangkan dia," perintah Raka. Saat itulah Danar melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Di tengah amukannya, ketika semua orang lengah, ia melemparkan sesuatu ke arah kaki Lisa. Lisa terkejut. Namun ia segera mengambilnya. Sepotong flash disk kecil. Danar berteriak lebih keras, mengalihkan perhatian semua orang. Seolah amukannya semakin tak terkendali. "Bawa dia ke ruang isolasi," teriak Paman Surya. Namun Lisa sudah bergerak. Ia melangkah ke depan dan berkata tegas, "Maaf, tapi prosedur ini melanggar standar medis." Semua mata tertuju padanya. "Kamu hanya perawat," bentak Raka. "Tahu apa kamu?" Lisa mengangkat dagunya. "Aku cukup tahu untuk melaporkan ini." Keributan itu menarik perhatian staf lain. Keamanan dipanggil. Kepala rumah sakit datang. Situasi berubah kacau, namun tidak seperti yang diharapkan keluarga Danar. Lisa menunjukkan flash disk itu. "Di sini ada bukti rekaman dan dokumen," katanya dengan suara gemetar namun tegas. Pak Danar mengumpulkannya selama ini. Di dalam flash disk itu, rekaman percakapan, salinan laporan palsu, dan bukti transaksi ilegal. Rupanya, Danar sempat memberitahu Lisa masalah flash disk itu sebelumnya. Wajah Paman Surya memucat. Dalam hitungan jam, polisi datang. Keluarga Danar ditahan untuk pemeriksaan. Rumah sakit gempar. Danar kembali ke kamarnya, kelelahan, tubuhnya gemetar. Lisa duduk di samping ranjangnya, hampir menangis. Ia mengangkat tangannya, mencari tangan Lisa. "Terima kasih," katanya lirih. "Kamu menyelamatkan hidupku."
Lisa menggenggam tangannya erat. Pagi datang dengan cahaya yang berbeda di kamar 317. Danar duduk diam, memandangi langit di luar jendela. Danar tahu, ia tak bisa terus bersembunyi dari Lisa. Ia telah menyeret gadis itu ke dalam dunianya yang penuh intrik dan bahaya. Lisa berhak tahu segalanya. Lisa berdiri di dekat jendela ketika Danar memanggilnya. Duduklah. Lisa duduk di kursi yang biasa ia tempati. Danar menghela napas panjang. Sejak pertama kali kamu masuk ke kamar ini, aku sudah tahu kamu berbeda, katanya pelan. Kamu tidak memandangku sebagai orang rusak. Kamu melihatku sebagai manusia. Lisa tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. Aku mau jujur. Danar menatapnya. Langsung. Tajam dan penuh kesadaran. Aku tidak buta, lanjut Danar. Aku juga tidak gila. Hening menyelimuti ruangan. Danar menceritakan semuanya, dari kecelakaan yang disengaja, pengkhianatan keluarga, hingga keputusan berpura-pura kehilangan segalanya demi menyelamatkan nyawanya dan perusahaannya. Ia tidak menyembunyikan rasa takutnya, rasa lelahnya, dan betapa ia hampir menyerah berkali-kali. Aku memilih terlihat lemah, katanya lirih. Karena itulah satu-satunya cara bertahan hidup. Air mata Lisa akhirnya jatuh karena ia baru menyadari betapa sendirinya Danar selama ini. Bapak hebat dan sangat berani. Danar tertawa kecil. Ya. Mungkin aku gila karena memilih jalan itu. Hari-hari berikutnya menjadi masa pemulihan bagi Danar, bukan hanya fisik, tapi juga jiwa. Lisa tetap di sisinya, namun bukan lagi sebagai perawat semata. Ia menjadi tempat Danar pulang. Tempat ia bisa jujur. Tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri. Perasaan yang selama ini mereka pendam akhirnya tak bisa disangkal. Suatu sore, di taman rumah sakit yang dipenuhi bunga, Danar berhenti berjalan. Ia menoleh pada Lisa. Kamu tahu, katanya pelan. Aku tidak pernah meminta siapapun menemaniku dalam hidup. Tapi bersamamu, aku ingin mencoba. Lisa menatapnya. Maksudnya? Danar tersenyum. Kalau kamu bersedia, aku ingin kamu jadi pendampingku. Bukan sebagai perawat. Bukan karena kasihan. Tapi karena cinta. Lisa terdiam sejenak, lalu mengangguk dan tersenyum haru. Aku mau, jawabnya. Langit sore menjadi saksi dua hati yang akhirnya bersatu.